Sambil kita mengambil Alkitab kita, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Matius pasal yang ke-26. Sambil kita buka Matius 26, saya beritahu dulu tema kita pada hari Minggu akhir pekan ini. Wanita Narwastu mengasihimu. Saya ingin bicara tentang sebuah hati yang beautiful di hadapan Tuhan. Suatu kondisi hati yang menyenangkan hati Bapa. Tuhan Yesus sangat terpukau dengan ekspresi cinta yang keluar dari lubuk hati seorang wanita. Kasih ini adalah kasih yang tiada duanya. Di masa-masa susah ketika kita sedang bergumul dengan sesuatu, ingatlah hati kita tidak boleh putus kasih dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan tidak pernah putus kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Jikalau Tuhan mencintai kita apa adanya, tanpa syarat juga, kita harus belajar juga mengasihi Kristus di segala kondisi dan keadaan. Kita buka sama-sama di Matius 26, kita sudah buka di ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Saya bacakan seluruh, nanti saya akan bahas satu persatu. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tapi aku gak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, ayat 13, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan ke seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ayat 13 saya ulang lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saya yakin khotbah ini sesuai kehendak Allah karena diperintahkan di ayat 13. Kemanapun Injil diberitakan termasuk di tanah air negeri Indonesia. Perikop Alkitab ini harus diajarkan. Perempuan ini harus berbicara teladan dan kesaksiannya. Sekali lagi kita berdoa, Tuhan Yesus buka hati kami untuk cinta. Cinta yang paling mulia dan murni kepadamu. Sebagaimana Engkau mengasihi kami. Sembunyikan hamba di balik salib. Kami tidak mengundang cinta kepada gereja atau kepada diri kami sendiri, pengkhotbah, pendeta, hamba Tuhan, bukan kepada kami. Kami hanyalah bulan yang mencerminkan sinar sang surya sebenarnya. Mata orang harus tertuju pada Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib, supaya mereka jatuh cinta kepada Yesus saja. Berbicaralah Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin. Ayat 6. Ketika Yesus berada di Betania, katakan Betania. Betania adalah sebuah tempat di dekat Yerusalem dan ada beberapa cerita di kitab Injil. Betania sendiri adalah menurut saya soft spotnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kan luar biasa, betul-betul kuat, kokoh. Pendiriannya tidak bisa kompromi meskipun hatinya lemah lembut kepada sesama. Tuhan Yesus ini sosok yang sempurna. Ternyata ada soft spotnya. Atau daerah lunak di hatinya, itulah Betania. Di sanalah dia kenal dan terkenal dari kota itu seperti Maria, Marta, Lazarus juga. Saudara dan saudari-saudarinya. The three siblings ini. Ada banyak cerita seputar Bethany dalam bahasa Inggrisnya. Yang artinya a house of welcome. Bagus kan? Betania itu artinya rumah penyambutan. Rumah welcome home. Tuhan itu sekalipun lahir di Bethlehem, besar di Nazaret. Lalu basis pelayanannya di Kapernaum, sebelah utara Israel. Tapi hatinya Tuhan itu selalu masgu. Hatinya itu selalu feel at home. Itu kalau di Betania. Ini soft spotnya Tuhan Yesus. House of welcome. Lalu suatu hari, yaitu kali ini, terjadi sesuatu yang sangat luar biasa dampaknya di hati sang juru selamat.
Dan kejadian ini backgroundnya terjadi di rumah seorang yang bernama Simon. Ini bukan Simon Petrus, tapi Simon si kusta. Gak enak orang ini dapat julukan, ya kan? Kadang-kadang waktu kita masih kecil dikasih nama bagus sama papa mama pun, kalau julukan teman-teman itu biasanya yang akan permanen ngikutin kita sampai nanti-nantinya. Ya, ada orang yang dipanggil si Andi si Pincang. Padahal pamannya nggak kasih dia nama Pincang, tapi mungkin dia agak sedikit beda panjang kakinya. Teman-teman panggil dia si Pincang, Andi Pincang, Andi Pincang. Simon ini sudah sembuh dari kusta, tapi tetap namanya Simon si kusta, itu julukannya. Jadi puji Tuhan, Tuhan di welcome di rumah seorang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Orang itu berterima kasih karena sembuh. Ya, Tuhan kan sembuhkan banyak orang ketika di Galilea. Dan sepanjang 3,5 tahun pelayanan publiknya. Termasuk Simon si kusta. Tuhan diundang ke rumahnya, tapi ternyata Simon ini bukan lakonnya. Demikian juga 12 Rasul Yesus Kristus. Ada seorang perempuan yang anonimus. Tanpa nama, tidak disebut namanya, tentunya nggak ada foto dan wajahnya. Tiba-tiba muncul out of the blue. Tiba-tiba muncul tidak diundang dan menjadi pusat perhatian malam hari itu. Simon si kusta, yang kusta ini sembuh. Tapi nanti ya, ayat berikutnya Anda baru tahu, yang kusta sembuh, yang gak sakit malah kusta. Hati-hati dengan kusta hati. Kita lihat sekarang di ayat 7, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Datanglah seorang perempuan, ayat 7a, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Perempuan ini para ahli teologi berkata dan menyebutnya Maria. Masih akan ada sedikit perbedaan pendapat apakah ini Maria, Marta, Lazarus itu dan sebagainya. Peduli amat. Yang penting hari ini kita operasi hatinya. Supaya kita punya secuil hati wanita ini. Supaya kalau kita jadi orang Kristen anak Tuhan, itu nggak ada motivasi. Kalau ikut Yesus itu sungguh-sungguh. Ikut Yesus itu not for healing, not for money. Bukan juga bukan demi popularity. Bukan untuk popularitas, untuk kekayaan duniawi, untuk kesembuhan bahkan, atau mujizat apapun juga. Wanita ini punya satu hati yang sangat langka. Menurut saya sudah hampir punah. Dan Tuhan ingin wanita ini jadi inspirasi mempelai Kristus, yaitu gerejanya hari ini. Makanya itu kemanapun Injil diberitakan, termasuk di Indonesia, apa yang terjadi malam hari itu harus disampaikan ke semua. Perempuan ini namanya Maria. Membawa buli-buli pualam atau satu parfum. Botolnya pun mahal. Tapi minyaknya, yaitu minyak wangi di dalam botol itu jauh lebih mahal. Saya membuat satu riset, saya cari tahu harganya berapa sih. Ternyata yang keluar harganya adalah 300 denari. 300 denarii, double E. 300 denari itu sama dengan kurang lebih hari ini 55.000 USD. Atau kalau dikurskan sekarang di tahun 2020 di akhir tahun ini, lebih dari 800 juta rupiah. Mungkin bukan suatu jumlah yang besar bagi orang kaya, tapi jangan lupa loh, wanita ini rakyat biasa. Jadi dia habiskan yang namanya salary setahunan atau bertahun-tahun, bukan hanya 1 tahun saja. Apalagi di zaman itu perempuan belum emansipasi wanita, belum zamannya Kartini. Wanita tidak boleh bekerja atau gak punya pekerjaan gimana, susah cari uang. Tapi perempuan ini simpan, jikalau dia bukan perempuan yang baik-baik. Mungkin katakan kalau dia ini seorang perempuan yang Yesus pernah usir roh jahat dari tubuhnya. Mungkin dia itu seorang yang pergaulan bebas, katakanlah seperti wanita Samaria. Maka wanita ini menyimpan parfum ini untuk hari pernikahannya, disimpan untuk suami katakanlah. Untuk orang yang merebut hatinya, bukan orang yang asal-asalan sama dia. Pria hidung belang, dia tidak akan beri. Wanita serusak apapun moralitasnya, di dalam hatinya, kalau dia punya anak, dia pasti sayang sama anaknya. Ada naluri orang baik di dalamnya, atau ada naluri perempuan, seorang ibu katakan.
Dia ini punya naluri, ingin mendambakan seorang yang bisa menerima dia apa adanya. Dia kira itu akan dia temukan dalam pernikahan. Tapi ternyata dia temukan dalam kerajaan Allah. Dia temukan dalam diri seorang Yesus. Dia dambakan laki-laki yang bisa menggandeng dia di dalam perkawinan. Tapi bukan, dia dapatkannya malah justru Allah yang hidup, anak Allah yang maha kuasa. Dia temukan itu dalam kerajaan Tuhan. Saya nggak tahu apa yang terjadi sebelumnya kepada wanita ini, tapi hatinya terharu karena Kristus. Pengajaran Tuhan pasti sudah masuk begitu dalam hatinya. Pasti diam-diam dia observasi, lihat Tuhan Yesus gimana menyembuhkan, mengasihi, memeluk si kusta. Dia bilang kalau kusta aja dia jamah, aku nggak kotor buat orang ini. Siapa orang ini? Ada sesuatu pada dirinya yang sorgawi. Dia bukan manusia biasa. Dan dia bukan laki-laki yang selama ini membuat saya trauma. Semua pria sama saja. Something holy about this man. Something separate from us. Sesuatu yang set apart. Sesuatu yang terpisah dari kita manusia, baik wanita maupun laki-laki. There is something about this carpenter's son. Ada sesuatu yang saya tidak bisa jelaskan tentang anak tukang kayu ini yang mereka semua sebut Rabi. Bahkan banyak yang bersujud berlutut dan berkata, Tuhan, Engkaulah anak Allah yang maha tinggi. 55,000 USD. Dia pecahkan begitu aja. Makanya terbelalak itu semua murid Yesus termasuk Yudas yang jadi bendahara. Bukan hanya ditetes-tetes saja loh ya. Anda dan saya harus tahu. Minyak itu ayat 7b kalau kita baca, dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Orang kalau minum anggur yang mahal, harganya ratusan juta apalagi miliaran. Menuangkannya pun hati-hati, satu tetes pun berharga. Bukan hanya hitungan seperti komoditas itu per gram, ini per tetes saudara. Pelan-pelan. Ini minyak bukan diciprat-ciprat kek atau ditetes-tetes, dicurahkan. Biar mereka melihat pemborosan, ampun deh. Mungkin mereka berkata begitu dalam hatinya. Kok free flow begitu? Kok gak hati-hati dicurahkan semua? This is called an abandoned heart. Suatu tindakan melepaskan semuanya untuk Tuhan. Bukan berarti lepaskan segalanya jadi pendeta. Pendeta pun bukan jaminan kalau hatinya tidak lepas sama Tuhan terhadap dunia. Ini yang saya sebut abandoned spirit. Roh yang seperti seringkali kalau WL pimpin pujian berkata, mari kita bebaskan roh kita memuji Tuhan. Banyak orang masih reservasi. Berapa orang masih hati-hati, jaim, jaga image-nya. Kita mau tepuk tangan aja, gak mau terlalu gimana supaya gak keringatan. Kita mau menari, malu sama kiri kanan. Kita ini loh mencintai Tuhan itu terlalu banyak limitation-nya, terlalu banyak remnya. Bukan hanya rem di kaki, ada hand rem, rem tangan. Remnya double lagi. Memberi juga hitung-hitungan sama Tuhan. Mau berdoa juga, aduh sayang ya waktu dipakai untuk sembahyang. Mau baca Alkitab, worth it nggak ya? Dapat apa? Perempuan ini abandon her heart. Karena di mana pualamnya berada, di situ hatinya berada. Dia itu kalau sama Yesus itu, bahasa Ibraninya brol-brolan. Bukan Ibrani beneran. Itu bahasa sehari-harinya kalau sama Tuhan itu begitu. I surrender all to you. Tidak tahan-tahan. Dan dia curahkan ke atas kepala Yesus loh. Di zaman perjanjian lama, dan itu sudah jadi tradisi orang Yahudi, orang Israel taunya begini, minyak dicurah ke kepala, itu berarti menobatkan seseorang menjadi raja. Contohnya, kalau saya ini bangsa Israel nih, sama-sama nih DPR-nya. Lalu ada satu orang mau kita angkat jadi presiden atau rajanya di zaman itu. Cara kita lakukan ini bukan kurang ajar, karena ini memang kebudayaan. Maka orang tersebut, kalau presiden disumpah dengan kitab suci, lalu suruh angkat tangan. Kalau zaman dulu, dicurahi
Maka rakyat memilih wakil-wakilnya, pergi kepada orang yang terpilih, lalu curahkan minyak mahal ke kepalanya. Dengan demikian dinobatkan semua orang mengaku bahwa kaulah rajaku. Kalau Yakuza mungkin katakan di Jepang, mereka potong jari tangan, jari kelingking, jari kecilnya. Berarti aku serahkan nyawaku. Dia bukan hanya mencurahkan ke kepala karena Yesus perlu parfum. Dia hendak mengatakan, be my king. Will you be my king forever, my forever king? Jadilah rajaku Tuhan. Jadilah rajaku seumur hidupku. Dan sekali kita tuangkan, tidak ada jalan kembali. Sekali raja memerintah, dia memerintah hidupmu. Gak mikir-mikir, mau baptis aja mikir-mikir kok. Nanti kalau setelah baptis gak boleh ngerokok. Baptis gak ya? Tahun depan aja. Nanti kalau sudah baptis gak boleh omong kotor nih. Baptis gak ya? Ini orang bukan baptis. Ini orang berkata, take my life to be just yours and yours only. Mulai hari ini aku melayani kehendakmu bukan kehendakku. Kehendakmu yang jadi. Dan dia pecahkan, gak asal ngomong murahan, dia pecahkan sesuatu yang mahal. Dia investasi hidupnya bertahun-tahun di situ. Dia berkata, ini sebagai materai. Materai 6.000 itu murah, 6.000 rupiah. Ini materai 6 tahun. Kuserahkan 6 tahun terakhir hidupku kepadamu. Mulai hari ini, use me. I want that heart. Jesus died, Yesus mati bukan supaya Anda dan saya masuk surga. Itu otomatis terjadi. Karena nama kita tertulis dalam kitab Anak Domba Allah. Itu sudah destinasi, tujuan. Tapi Yesus mati juga untuk perjalanan, bukan hanya untuk tujuan. Supaya dalam perjalanan itu, hubungan cinta dengan Tuhan pulih yang hilang sejak Adam dan Hawa. Hubungan cinta kasih itu dua sisi. He died so you can love him freely. As he has loved you. Dia mati supaya Anda bisa mengasihi dia dengan bebas. Tanpa tahan. Sebagaimana dia mencintaimu lebih dulu. Melihat itu ayat 8, murid-muridnya gusar. Nah, ini yang saya sebut tadi, yang kusta sembuh kok yang sembuh kusta. Ini yang gak sakit malah kusta hati. Melihat itu murid-muridnya gusar dan berkata, garis bawahi sekarang saya kasih 3 poin sederhana. Kusta hati itu titik 2. Kusta rohani itu seperti apa? Lihat kata-kata daripada para rasul, dirangkumkan perkataan mereka kira-kira bunyinya begini. 12 itu menjadi satu, mereka itu kompak sekali. Yang pertama, untuk apakah pemborosan ini? What for? For what? Untuk apa? Itu yang jadi jeritan mereka bersama kurang lebih kira-kira. What for? Untuk apa? Kusta hati itu bunyinya begini. Kusta hati itu ada suara, audio visual juga. Orang yang hatinya kusta, nomor 1, akan selalu hitung untung rugi mencintai Tuhan. Aku cinta Tuhan itu untungnya apa ya? Untungnya apa untuk saya? Dia lupa dia sudah dibeli dengan darah yang mahal. Jadi dia selalu hitung untung rugi. Cinta Tuhan itu ruginya apa? Wah, rugi aku. Untungnya apa? Jadi Yesus adalah bisnis. Yesus adalah bisnis. Jangan selalu kita menuduh suatu institusi agama, gereja contohnya. Lalu kita menuduh yang enggak, tidak terbukti. Padahal secara pribadi, ada di antara, tidak sedikit juga orang-orang di dunia ini, menjadikan Yesus bisnis pribadinya. Bagaimana cara kita beriman sama Tuhan itu menunjukkan bahwa dia tidak lebih daripada bisnis keuntungan. If Jesus is not worth dying for, he's not worth living for. Kalau Yesus itu tidak layak, gini, kalau kita ini tidak mau setia sampai mati, bersedia mati untuk Tuhan, ngapain kita mau hidup untuk Tuhan? Karena itu orang yang hidupnya adalah Kristus, mati adalah keuntungan, artinya hidup mati. Aku ikut Yesus, gak bisa kemana-mana lagi. Mau kemana lagi? Dia yang pegang firman kehidupan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semua sia-sia. Ku tanggalkan di kayu salib Tuhan. Dunia tersalib bagiku, aku tersalib bagi dunia. Mulai hari ini, aku hanya milikmu, I belong to you. Tapi orang yang kusta hatinya gak bisa ngomong begitu. Dia selalu berkata, untuk apa? Lupakan kata pemborosan. Boros gak boros, segala sesuatu itu selalu takarannya ini. Untuk apa? What for?
Apa gunanya untuk saya? Untungnya apa ini? Yang kedua, sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal. Dan uangnya dapat diberikan pada orang miskin. Garis bawahi, sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal. Nomor dua, orang kusta hati itu selalu menjadikan diri sendiri sebagai tolak ukur segala sesuatu. Diri sendiri adalah tolak ukuran. Loh sekarang loh, kalau kita perhatikan perkataan mereka, sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal. Itu mahal menurut standar siapa? Mereka sih merasa minyak itu terlalu mahal. Karena segala sesuatu dirinya sendiri jadi tolak ukuran. Tapi bagi Yesus yang punya segala hal, the darling of heaven, kekasih sorga, pangeran semua yang diciptakan, Yesus menjadikan segala-galanya. Apa artinya 300 denari? Apa artinya 55,000 USD? Apa artinya 6 tahun seseorang, dia yang kekal disebut Alpha dan Omega. Sebelum Abraham ada, I was, I am, aku ada di sana. Dan dialah Omega yang pada akhirnya tetap di situ. Ujung segala sesuatu, semua ciptaan akan melihat Yesus. Apapun kepercayaanmu, ujungnya akan lihat hakim yang hidup dan mati, itu Tuhan. This is ridiculous. Sometimes we are ridiculous. Kadang-kadang kita sendiri konyol seperti ini. Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal. Hey bro, mahal itu menurut standarnya dirimu. Bagi Tuhan itu tiada artinya. Lalu fanatik seringkali yang kalau kita lemparkan sesuatu kepada orang lain. Fanatik itu standarnya apa? Apakah ada sesuatu yang too much untuk Tuhan? Too expensive, terlalu mahal untuk dia? Adakah sesuatu yang too good for the Lord? Atau sesuatu yang terlalu bagus untuk Tuhan Yesus? Saya tanya, adakah sesuatu yang kau lakukan dan aku lakukan yang bisa membuat Tuhan terpukau dan berkata, wow yang ini saya belum punya. Atau yang ini saya belum tahu. Siapa yang bisa menjadi penasihatnya Tuhan Yesus? Is there anything too good for him? Too expensive? Suatu hari ada satu orang berdoa begini, Tuhan, oh Tuhan kami begitu mengasihimu, kami terlalu mengasihimu, saya nggak tahan karena saya ini nggak bisa basa-basi yang gitu-gituan. Kalau ketemu orang sih oke, tapi kalau Injil, kalau ketemu orang mesti ada sopan santunnya. Tapi kalau Injil, berkenan dengan Injil, oh dimanapun kapanpun juga. Terus terang, saya akan terus terang. Saya nggak akan peduli di mana dan kapanpun juga. I will speak up, saya akan bicara. Saya pernah sekali tidak sopan dan terpaksa, ini apa namanya itu, senggol orang yang sedang berdoa. Sorry, sebentar. Saya bilang, jangan pernah berkata kami terlalu mengasihimu. Sebab tidak ada orang bisa terlalu memberi dia sesuatu. Baik kasih atau apapun juga. Oh iya Pastor Philip, oke Pastor Philip, oke silakan. Saya tidak pernah begitu, tapi saya pernah demikian. Saya nggak bisa. Ketika orang itu ngomong sesuatu, tapi asal-asalan, dia nggak pikirkan apa yang dia ucapkan di mulutnya. Oh Tuhan, kami terlalu mengasihimu. Kami terlalu mengasihimu, kami terlalu percaya kepadamu. Adakah sesuatu yang terlalu untuk Tuhan? Tapi orang-orang ini berkata, murid-muridnya berkata, ini terlalu mahal untuk Yesus. This is too expensive, even for our master. Ini terlalu mahal bahkan untuk guru kita. Ini terlalu mahal bahkan untuk Tuhan Yesus. Oh Tuhan. Tapi ya murid-murid gak sengaja. Murid-murid ini kan masih belajar. Segala sesuatu itu kan sama diri mereka sendiri tolak ukuran. I want to see Jesus.